Bertemu lagi bersama kami teman-teman di Media Arsitekta, media pembelajaran tentang arsitektur dan konstruksi baja. Kali ini topik yang tidak kalah penting saya akan share bagi teman-teman, yaitu istilah-istilah asing. Asing dalam hal ini yang pada umumnya berasal dari bahasa Inggris yang terdapat pada pekerjaan konstruksi baja. Ada banyak sekali, jumlahnya mencapai ratusan. Apa saja itu? Pada episode kali ini saya akan bahas satu persatu, berikut pengertiannya, fungsinya, dan letak pasangnya. Secara umum ada 8 kelompok, yaitu istilah bahasa asing yang berkaitan dengan jenis bahan, kemudian yang berkaitan dengan item pekerjaan. Yang ketiga, yang berkaitan dengan komponen konstruksi sebuah bangunan. Yang keempat, istilah asing yang berkaitan dengan pekerjaan pengecatan baja. Dan yang kelima adalah istilah asing yang berkaitan dengan elemen bangunan secara umum. Dan yang keenam adalah istilah asing yang berkaitan dengan proses fabrikasi baja. Dan yang terakhir kedua, alias yang urutan nomor 7 adalah istilah asing yang berkaitan dengan proses erection atau pemasangan konstruksi baja di lapangan. Dan yang terakhir adalah istilah asing yang berkaitan dengan satuan atau ukuran yang sering digunakan pada gambar konstruksi baja. Oke teman-teman, di sini saya lampirkan satu persatu, biar tidak membosankan, akan kita bahas ya satu persatu. Istilah-istilah asing yang terdapat pada pekerjaan konstruksi baja. Yang pertama yang berkaitan dengan jenis bahan. Oke, ada tulisan angel. Angel ini artinya adalah sudut kalau kita terjemahkan secara harfiah pada bahasa Indonesia, tetapi dalam lingkup pekerjaan konstruksi baja, kata angel ini merujuk pada salah satu jenis material baja profil, yaitu besi siku. Oleh sebab itu teman-teman, jika Anda melihat pada suatu saat tulisan angel pada salah satu gambar konstruksi baja, kemudian misalnya dibubuhi dengan notasi seperti ini, berarti ini menjelaskan tentang material yang digunakan itu adalah besi siku ukuran 50 kali 50 kali 5 mili. Itulah teman-teman mengenai angel. Kemudian istilah yang berikutnya adalah black steel pipe. Ini beberapa saat lalu sudah pernah saya singgung, khususnya kaitannya tentang pengenalan dasar tentang material besi pipa. Black steel pipe ini artinya adalah pipa baja hitam atau sering disingkat dengan BSP. Ini ditujukan untuk material besi pipa. Jadi besi pipa hitam. Jadi bukan besi pipa stainless ya, bukan besi pipa aluminium atau besi pipa galvanis, melainkan black steel pipe itu pun jika kita terjemahkan secara harfiah artinya adalah pipa besi hitam. Kemudian yang berikutnya istilah asing yang terkait dengan bahan adalah castellated. Castellated ini teman-teman ya. Castellated ini kalau di dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan castella.
Castella. Bagaimana bentuknya? Seperti ini teman-teman. Ini kuda-kuda yang di samping ini yang berwarna hijau, ada lubang-lubang di sini. Inilah kuda-kuda baja Castella. Atau saya tampilkan pada gambar yang lain. Oh iya, di sini di gambar frame view dari AutoCAD ini. Kalau tampak depannya baja Castella ini teman-teman, yang bagian bawah ini baja Castella atau Castellated, hanya saja difungsikan sebagai kuda-kuda. Ini bolong-bolong seperti ini Castellated teman-teman. Oke. Atau sering juga disebut dengan honeycomb. Honeycomb bisa ditulis menyatu atau terpisah seperti ini. Itu ya teman-teman, honeycomb. Mengapa disebut honeycomb? Karena bentuknya berupa sarang laba-laba. Ada bolongan-bolongan seperti ini teman-teman. Oleh sebab itu sering disebut honeycomb. Atau begini tulisannya teman-teman. Dan tulisan honeycomb ini sering pula disingkat dengan HCO. Nah, kami di Media Arsitekta untuk pemberian notasi baja Castella, untuk lebih praktisnya kami lebih sering menggunakan istilah HCO ini teman-teman. Jadi kalaupun Anda melihat ada keterangan seperti ini, misalnya saya tulis ya teman-teman, WF 300 HCO 450 kali 150 kali 6,5 kali 9, seperti ini teman-teman. Ini menunjukkan suatu dimensi material Castella yang terbuat dari WF 300 kali 150 kali 6,5 kali 9 mili. Demikian ya teman-teman ya. Mengenai istilah Castellated dan aplikasinya pada konstruksi baja, yang kemudian terkait material baja juga yang menggunakan istilah bahasa Inggris adalah checker plate. Nah, checker plate ini teman-teman. Itu artinya plat bordes. Nah, oke, mungkin teman-teman sudah tahu kan plat bordes. Plat bordes itu beda dengan plat baja hitam biasa. Kalau plat bordes itu permukaannya ada yang berbentuk pola tertentu pada salah satu sisi, sementara sisi yang lain tetap polos layaknya plat baja hitam biasa. Yang kemudian teman-teman istilah flange atau plank adalah sayap baja profil WF atau baja profil H-beam. Ini beberapa waktu lalu juga sudah kita bahas tentang kode yang dicantumkan untuk sayap baja WF maupun baja H-beam, yaitu T2. Namanya sebenarnya elemen tersebut adalah flange atau plank. Jadi kalau Anda menemukan tulisan flange atau plank, itu artinya adalah sayap baja profil WF atau sayap baja profil H-beam. Kemudian yang berikutnya teman-teman, istilah asing yang terkait dengan material baja adalah lips channel. Lips channel artinya besi baja CNP atau kanal CNP. Itu artinya kalau lips channel teman-teman. Jadi CNP sudah tahu kan di mana pemasangan CNP-nya. CNP terpasang ini yang buat material gording. Itu pada umumnya kegunaan CNP teman-teman. Yang berikutnya adalah galvanized iron pipe. Jadi sering disingkat dengan GIP. GIP begini teman-teman, ditulis seperti ini atau langsung seperti ini, GIP. Artinya adalah galvanized iron pipe.
Dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah pipa besi galvanis. Jadi berbeda dengan BSP tadi teman-teman ya. Berbeda dengan ini BSP, Black Steel Pipe. Jadi jikalaupun teman-teman menemukan keterangan BSP itu berarti merujuk pada besi pipa hitam. Sementara kalau ada keterangan GIP seperti ini adalah besi pipa galvanis. Demikian teman-teman. Oke, yang berikutnya web. Web itu adalah badan baja profil WF. Nah, beberapa waktu lalu juga kita sudah membahas 2 kali tentang dimensi baja profil WF maupun tentang pengenalan dasar material baja WF maupun HBM. Badan WF atau badan HBM dalam bahasa Inggris disebut WF. Dalam kode ilmiah untuk menerangkan dimensi material WF dan HBM adalah T1. Jadi web ini ada hubungannya dengan plan atau plank teman-teman. Di sini kodenya adalah T2, sementara web itu kodenya adalah T1. Ini berkaitan teman-teman. Yang berikutnya adalah steel bar. Steel bar itu artinya besi beton. Besi beton ini merujuk pada 2 jenis besi beton, yaitu polos atau besi beton ulir. Jadi kalau ada tulisan steel bar itu tidak menunjukkan pada salah satu jenis besi beton, tetapi ditujukan untuk kedua jenis besi beton. Yang membedakannya adalah untuk penulisan dimensi berikutnya, misalnya steel bar D16 itu berarti besi beton ulir diameter 16. Tetapi kalau di sini diberi tanda kode diameter atau ditulis demikian dia 16 itu berarti besi beton polos diameter 16. Demikian teman-teman untuk aplikasi dimensi material besi beton kaitannya dengan bahasa asing yang terdapat pada pekerjaan konstruksi baja. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, istilah steel tube. Steel tube artinya pipa bulat tahan karat. Namun ini secara spesifik teman-teman adalah merujuk pada seluruh jenis pipa. Jadi beda dengan pipa GIP, beda dengan BSP, beda dengan ini maupun ini teman-teman, BSP. Kalau steel tube ini mengarah pada semua besi pipa yang bulat dan tahan karat. Pipa besi bulat dan tahan karat. Apa saja besi pipa bulat tersebut? Ya, besi pipa hitam. Di sini tergolong BSP atau GIP, galvanis iron pipe, maupun stainless dan aluminium. Jadi ini semua termasuk besi tahan karat. Oke, yang kemudian istilah berikutnya teman-teman, king cross atau sering disingkat dengan tulisan KC adalah 2 buah baja IWF atau baja HBM yang dibentuk saling silang menyerupai tanda plus. Kembarannya dari istilah asing ini adalah queen cross atau disingkat dengan QC. QC di sini beda artinya dengan proses produksi teman-teman ya, bukan quality control, tapi queen cross. Queen cross artinya 2 buah material baja
WF atau baja HBM yang disatukan sehingga berbentuk huruf T. Oke, kedua istilah ini mungkin susah untuk dimengerti. Kita langsung pada contoh material saja. Ini contohnya, teman-teman. King cross adalah ini, seperti ini, teman-teman. Ini 2 buah besi profil WF atau besi HBM, bisa juga kombinasi, satu baja HBM, satu lagi baja WF, dan disatukan seperti ini, saling menyilang. Seperti ini gambar perspektifnya, teman-teman. Ini namanya king cross. Lalu queen cross ini adalah ini, teman-teman. Gambar perspektifnya seperti ini, gambar penampangnya seperti ini. Jadi salah satu di antara material ini tidak utuh, alias dibelah saja sehingga berbentuk seperti ini. Nah, material yang digunakan bisa saja ini HBM atau WF, seragam dengan ini, dengan catatan dibelah, atau bisa kombinasi. Ini terbuat dari WF belah, atau ini terbuat dari baja HBM. Demikian, teman-teman. Sudah paham kan mengenai king cross dan queen cross? Saya harap sudah paham ya. Yang berikutnya istilah yang berkaitan dengan item pekerjaan. Oke, jadi istilah-istilah asing yang berkaitan dengan bahan sudah selesai. Kita masuk pada kelompok yang kedua, yaitu istilah yang berkaitan dengan item pekerjaan baja tentunya. Oke, yang pertama BIM. BIM ini sudah umum ya, jadi tidak perlu panjang lebar. Yang selanjutnya adalah bracing. Nah, bracing ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya yang menguatkan. Tetapi kalau kita kaitkan dengan pekerjaan konstruksi baja, artinya elemen pengaku yang terdapat pada struktur portal baja dengan bentuk silang atau diagonal. Itulah bracing, teman-teman. Nah, kalau sebelumnya kita membahas tentang komponen konstruksi baja yang terdapat pada sebuah bangunan gudang, ada di sana tulisan atau komponen konstruksi yang bernama windbrace. Itu adalah subbagian atau salah satu jenis dari bracing. Jadi windbracing itu adalah bagian dari bracing, artinya bracing pada pekerjaan konstruksi baja itu beragam. Jadi tidak hanya terdapat pada bangunan atap atau yang terpasang pada kuda-kuda, tapi bracing juga bisa saja terpasang di antara 2 buah tiang kolom seperti ini. Jadi kalau disebut lebih mudah dipahami ya bracing vertikal itu ya berarti bracing yang terpasang di antara 2 buah tiang kolom saling menyilang begini, teman-teman. Oke, yang berikutnya cremona. Istilah cremona ini adalah merujuk pada salah satu bentuk kuda-kuda baja yang terbuat dari rangka batang besi siku. Jadi kalau Anda menemukan keterangan pada salah satu gambar, misalnya ada tulisan cremona tapi menggunakan material WF 150 kali 75 kali 7 begini, sebenarnya ini tidak benar atau bertolak belakang, karena kata atau istilah cremona itu merujuk pada besi siku. Oleh sebab itu sering ditulis dengan seperti ini, teman-teman.
Cremona siku. Lebih lengkapnya biasanya dilanjutkan dengan dimensi material siku yang digunakan. Seperti ini, teman. Jadi, istilah Cremona itu merujuk pada salah satu model kuda-kuda baja, yaitu yang terbuat dari besi siku. Oke, kemudian istilah kolum. Kolum penulisannya seperti ini, teman-teman. Kolum ini berarti tiang kolom atau pilar. Kolum, teman-teman ya. Yang berikutnya, istilah asing yang berkaitan dengan item pekerjaan konstruksi yaitu framing. Framing itu berasal dari kata frame yang berarti rangka atap yang menjadi satu kesatuan. Jadi framing itu rangka atap. Rangka atap ya. Nah, rangka atap ini tidak terdiri dari satu material baja saja. Bisa saja 2 macam, 3 macam, atau lebih tergantung seberapa kompleks rangka atap yang Anda buat. Itu namanya framing, teman-teman. Yang berikutnya girder. Girder ini adalah balok struktur utama yang berukuran besar. Jadi biasanya ditujukan untuk balok-balok baja yang berukuran besar. Demikian. Selanjutnya gutter. Gutter itu artinya talang. Talang horizontal ya tentunya, bukan talang vertikal. Kalau talang horizontal ini yang terpasang di sini, teman-teman. Ini sepanjang ini, di dalam rangka lisplang ini ada talang memanjang ke sana. Itu namanya gutter. Gutter itu otomatis talang horizontal artinya, bukan talang vertikal ya. Kalau talang vertikal itu biasanya yang menurus ke bawah ini, yaitu talang yang mengalirkan air dari atas, penampungan atas ini, supaya bisa turun ke saluran yang ada di bawah. Oke, demikian. Selanjutnya, istilah gable. Gable itu artinya tiang kolom yang lebih kecil ukurannya dari kolom. Di mana itu? Nah, di sini teman-teman. Anda perhatikan. Ini namanya kolom. Tiang struktur utama pada bangunan. Sedangkan gable itu adalah ini. Kolom yang lebih kecil ya teman-teman. Yang terpasang di antara kolom utama dan kolom utama. Di tengah ini ada kolom ekstra yang biasanya terhubung langsung dengan kuda-kuda yang ada di atas. Itu gable, teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah jack roof. Tulisannya seperti ini, teman-teman. Jack roof. Artinya atap monitor. Jadi atap monitor ya, teman-teman. Kalau istilah lokal di Jawa Tengah khususnya itu sering disebut dengan kukuk. Ini jack roof. Kalau contoh lengkapnya ini, teman-teman. Gambar ini. Inilah jack roof. Jack roof ini mulai dari desain yang berwarna biru ini sampai penutup atap yang di atas ini, semua ini satu kesatuan yang disebut dengan jack roof ini, teman-teman. Oke, tahu kan namanya atap monitor. Kalau di atap monitor itu salah satu komponen utamanya ya kuda-kuda monitor, juga ada tiang kecil seperti ini, maupun komponen-komponen konstruksi lainnya. Itu yang berikutnya adalah lisplang. Jadi kalau teman-teman menemukan penulisan lisplang seperti ini, sebenarnya ini berasal dari istilah bahasa Inggris
yaitu katalis dan plang, yang artinya adalah papan lis atap. Oke. Selanjutnya adalah mesanin. Mesanin ini juga berasal dari bahasa Inggris, artinya loteng atau dak yang berada di lantai 2 atau selebihnya. Contohnya seperti konstruksi ini, teman. Mesanin itu ini ada dak di sini, teman-teman, ada tingkat. Nah, itu namanya mesanin, rangka lantai 2. Nah, kita masuk ke istilah berikutnya, kaitannya dengan mesanin. Ada subjenis dari mesanin itu sendiri, yaitu mesanin beam, yang artinya balok struktur untuk rangka loteng. Jadi, mesanin ini adalah satu kesatuan dari sebuah lantai 2 atau lantai 3, dan di antara komponen konstruksi mesanin tersebut, salah satunya terdapat mesanin beam. Mesanin beam itu seperti ini, teman-teman, termasuk balok yang melintang yang terdapat pada lantai loteng tersebut, yang kemudian istilah portal frame atau balok pengikat yang berbentuk rangka. Jadi ini sering digunakan untuk menjelaskan salah satu sistem konstruksi rangka, baik rangka atap, rangka balok, atau rangka apa saja yang terbuat dari material baja. Yang berikutnya, purlin. Purlin itu artinya gording. Gording itu adalah salah satu komponen framing atau rangka atap. Framing di sini kan tadi rangka atap. Oke, sekali lagi nggak apa-apa kita ulang ya biar lebih paham. Ini rangka atap yang menjadi satu kesatuan. Salah satu subbagian rangka atap tersebut adalah purlin. Tulisannya purlin, yaitu artinya gording. Oke, yang berikutnya rafter. Rafter ini cukup familiar di pekerjaan konstruksi baja karena sering digunakan. Namanya, maksud kami, artinya adalah sebuah struktur kuda-kuda. Jadi kata rafter di sini tidak merujuk pada salah satu jenis material baja, tetapi merujuk pada salah satu sistem struktur bangunan yang digunakan untuk membuat kuda-kuda baja. Istilah rafter itu tidak pernah ditujukan untuk material besi, untuk material kayu atau material beton, khusus untuk material baja. Yang berikutnya adalah roof frame. Roof frame mungkin sepengetahuan kami memang jarang ditemukan, tetapi keterangan seperti ini bisa saja muncul untuk gambar atau RKS bangunan. Itu artinya adalah rangka atap. Jadi secara harfiah bisa diartikan rangka yaitu frame, roof itu atap. Jadi hampir sama artinya dengan framing. Yang berikutnya adalah steel frame. Steel frame itu artinya rangka besi. Jadi kalau roof frame itu ditujukan untuk atap, sementara steel frame itu adalah untuk sebuah rangka yang terbuat dari material besi. Apakah rangka tersebut untuk keperluan pemasangan atap, keperluan pemasangan dinding, dan lain sebagainya. Yang jelas steel frame ini berlaku untuk semua komponen konstruksi bangunan terbuat dari baja. Yang berikutnya, teman-teman, adalah sakrot.
Sakrut ini kalau terjemahkan secara harfiah adalah batang melorot. Sebenarnya artinya adalah jarum pengeras atau pengaku boarding, atau dalam istilah konstruksi yang umum disebut dengan track stang atau sama dengan jarum boarding. Jadi sakrut itu sama dengan track stang, sama dengan jarum boarding. Letak pasangnya di sini teman-teman, di antara boarding ini. Ada di situ pengaku boarding. Terus istilah span. Span ini artinya struktur kuda-kuda yang hanya memiliki 2 buah tumpuan. Kita garis bawahi memiliki 2 buah tumpuan ya. Jadi kalau ada kuda-kuda yang memiliki lebih dari 2 tumpuan seperti yang digambar ini teman-teman. Ini Anda lihat kuda-kuda di sini. Di tengah ini ada tumpuannya karena ada tiang di tengah ini. Lalu ada tiang di sini. Dan kuda-kuda sebelahnya juga begitu. Sehingga boleh disebut ini tumpuannya bahkan lebih dari 3 karena di tiang yang di tengah ini terdapat skor. Nah, jadi tumpuannya ada berapa nih? 1, tapi ini terus 2, 3, 4, 5. Dia memiliki tumpuan 5. Jadi kuda-kuda dalam gambar ini tidak tergolong dalam istilah span. Oke. Kemudian space frame. Ini teman-teman. Space frame adalah bingkai atau rangka ruang yang mana sering ditujukan untuk kuda-kuda yang terbuat dari rangka batang, misalnya kuda-kuda Cremona. Jadi kembali tentang Cremona lagi teman-teman. Ternyata kuda-kuda Cremona dulu itu termasuk subjenis space frame. Nah, oke, yang berikutnya adalah T-beam. Ini teman-teman, kalau pada pekerjaan beton, istilah ini juga sering dipakai, yang mana artinya adalah balok beton yang terpasang di bawah atau di dalam tanah, atau sering disebut dengan balok slop. Kalau dalam pekerjaan sipil sering disebut juga T-beam itu. Tetapi pada pekerjaan konstruksi baja, T-beam yang dimaksud itu adalah regel. Ya, regel itu pengaku antara 2 buah tiang kolom baja atau balok pengikat tiang kolom baja. Demikian arti sederhananya. Yang berikutnya teman-teman, truss. Truss ini artinya kuda-kuda yang terbuat dari beberapa rangka batang. Nah, untuk pekerjaan konstruksi baja profil, kita garis bawahi baja profil, penggunaan kata truss ini tergolong jarang. Tetapi untuk pekerjaan kuda-kuda baja ringan, istilah truss ini sangat familiar. Jadi dari situ bisa Anda bedakan ya teman-teman, kalau ada yang menggunakan istilah truss untuk baja profil, itu tidak cocok. Karena istilah truss ini cocoknya untuk baja ringan. Oke, ya, teman-teman. Yang berikutnya adalah windfree. Windfree ini berasal dari
dua kata, yaitu win tambah free. Kalau kita terjemahkan secara harfiah kan ini win ini angin, terus free bebas, jadi bebas angin. Namun arti sebenarnya ini di pekerjaan konstruksi baja adalah list tepi gording yang berfungsi sebagai pengganti list plank. List plank tadi teman-temannya. Ini juga sebenarnya merupakan istilah asing, list tepi gording. Mari kita bedakan list tepi gording, bukan list tepi bangunannya. Kalau list tepi gording berarti di ujung gording ini pemasangannya windfree, teman-teman. Kalau pada gambar ini, ujung gording ini terpasang rangka list plank, sebenarnya bisa digantikan dengan windfree. Jadi rangka list plank ini alternatif lainnya adalah windfree. Itu teman-teman. Oke, yang berikutnya wind brace. Wind brace ini artinya ikatan angin atau bracing kuda-kuda, itu sama, yaitu untuk mengeraskan atau membuat kuda-kuda menjadi kaku, lurus, dan tidak lentur. Itu wind brace, teman-temannya. Ini sudah cukup familiar. Jadi kalau tadi ada istilah bracing vertikal, kalau Anda melihat keterangan seperti ini, wind brace berarti ini merujuk pada bracing yang terpasang pada kuda-kuda. Oke, kita masuk ke kelompok istilah yang ketiga yang berkaitan dengan komponen struktur rangka baja, teman-teman. Oke, istilah apa yang pertama? Yang pertama adalah anchor bolt, angkur. Jadi tulisannya seperti ini ya, teman-teman. Artinya adalah angkur baut, jangkar atau pengikat kolom baja. Nah, mungkin sudah paham semua. Kita lanjut ke base plate. Ini juga sudah sangat familiar. Artinya plat landas atau plat tumpuan konstruksi baja. Ini biasanya terpasang pada tiang kolom ini, atau bisa juga terpasang langsung untuk tumpuan kuda-kuda, seperti yang sering diaplikasikan pada kuda-kuda Cremonasiku. Berikutnya istilah bolt and nuts. Nah, ini artinya ya baut mur. Dan yang berikutnya adalah black nuts. Black nuts itu artinya baut hitam. Baut hitam dalam hal ini mengacu pada standar mutu BJ37 atau standar Amerika dengan kode A36. Itu black nuts. Jadi mohon dipahami, black nuts ini berbeda dengan high tension bolt atau HTB. Oke, nanti pasti muncul istilah tersebut. Karena ini urut menurut abjad, jadi kita tunggu saja istilah-istilah berikutnya. Flat plate artinya plat lekat, yaitu plat join batang baja profil. Seperti di sini teman-teman. Oke, kita ganti tampilannya saja ya. Ini plat lekat di dua batang kuda-kuda ini namanya plat lekat juga. Di sini juga ada plat lekat, di sini juga namanya ini plat lekat, walaupun posisi pemasangannya mirip dengan base plate atau plat landas. Di sini juga plat lekat, gitu, teman-teman. Jadi plat lekat itu sangat beragam. Kemudian cap plat. Nah, plat tutup biasanya plat yang digunakan untuk menutup bagian atas tiang kolom baja.
apakah baja WF atau baja HBIM atau baja profil yang lain. Yang berikutnya istilah end plate. End plate ini artinya plat tepi balok. Fungsinya mirip dengan plate, mirip dengan plat tutup. Jadi end plate ini adalah plat tutup balok. Dalam hal ini berarti balok itu pasti pemasangannya horizontal ya teman-teman. Jadi end plate ini pemasangannya adalah pada balok yang horizontal. Sementara kalau cut plate itu terpasang pada tiang kolom yang vertikal. Nah, jadi beda ya teman-teman. Ini untuk tutup dari atas, ini end plate bisa diartikan untuk tutup balok dari tepi. Nah, oke, yang berikutnya elektrode, artinya las. Nah, istilah las yang selanjutnya gasket plat. Gasket plat itu artinya plat buhul. Oke. Di plat buhul itu berbeda dengan plat lekat. Plat buhul itu adalah elemen konstruksi kuda-kuda baja Cremona. Jadi kalau teman-teman pernah melihat kuda-kuda baja Cremona, maka di situ pasti digunakan gasket plat. Itu teman-teman. Yang berikutnya, oh ini sudah ketemu, HTB, High Tension Bolt, yaitu baut mur bermutu tinggi dengan kode ASTM A325. Itu HTB. Jadi biasanya ditulis seperti ini teman-teman. HTB A325. Misalnya depannya ukuran mur baut kali panjang 2 in, nah seperti ini. Baut M12 kali 2 in, HTB A325. Itu berarti mur baut tersebut spesifikasinya HTB dan diperkuat dengan standar mutu ini teman-teman. A325 contohnya ini ya. Oke, yang berikutnya knockdown. Knockdown artinya sistem sambungan rangka baja yang menggunakan alat sambung mur baut. Ya, jadi kalau knockdown itu artinya sambungan mur baut. Knockdown tidak pernah ditujukan pada sambungan las. Yang berikutnya stiffener. Oke, stiffener ini juga sudah beberapa kali kita bahas, yaitu plat pengaku yang berguna untuk mencegah tekuk atau puntir pada balok maupun tiang. Oke, di foto ini terlihat di sini ada banyak stiffener. Ini mulai dari atas, ini stiffener ini juga stiffener, ini stiffener, ini. Terus ada lagi sampai ke bawah, tentunya sampai ke tiang kolom ini ada juga nih stiffener ini. Nah, cuma pemasangannya posisinya tegak lurus atau vertikal. Sementara stiffener yang di sini ini adalah horizontal. Oke. Selanjutnya adalah ini selanjutnya adalah turnbuckle. Turnbuckle itu sama dengan span screw. Nah, span screw itu berguna untuk mengatur tegangan tarik kuda-kuda yang digunakan pada windbrace atau ikatan angin. Demikian teman-teman ya.
Jadi penggunaan turnbuckle ini atau sponge group ini adalah khusus untuk ikatan angin. Jadi harap dicatat ya, ikatan angin itu atau kita rubah bahasanya, ikatan angin itu wajib menggunakan sponge group itu teman-teman. Karena apa? Karena ikatan angin itu fungsinya adalah untuk mengencangkan kuda-kuda atau komponen struktur konstruksi yang lain. Demikian untuk istilah-istilah yang berkaitan tentang komponen struktur konstruksi baja. Kita masuk pada istilah asing yang berkaitan dengan pekerjaan cat. Ini yang keempat ya. Ya, kelompok istilah keempat yang berkaitan dengan pekerjaan cat antara lain base coating. Base coating ini artinya cat dasar. Cat dasar ini tidak merujuk pada salah satu sistem atau jenis cat. Yang berikutnya sinkromet. Sinkromet artinya cat dasar anti karat. Jadi ini lebih spesifik ya teman-teman. Sinkromet ini lebih spesifik dari base coating. Kalau base coating ini masih bersifat umum, tapi kalau sinkromet ini sudah lebih spesifik. Spesifiknya apa? Yaitu menjelaskan tentang salah satu jenis cat yang anti karat. Yang berikutnya adalah primer coating, artinya lapisan cat dasar besi yang dilakukan setelah sinkromet. Jadi begini teman-teman, primer coating itu dilakukan jikalau sudah ada sinkrometnya, itu ya. Jadi ini tahap kedua setelah cat dasar, primer coating. Yang berikutnya adalah istilah finish coating. Finish coating artinya lapisan cat akhir. Jadi pengecatan tahap akhir ya menggunakan ini finish coating ini. Yang berikutnya masih terkait dengan istilah asing yang berkaitan dengan pekerjaan cat yaitu sandblasting. Oke, tulisannya bisa dipisah seperti ini atau bisa dirangkai seperti ini. Oh, ini saya lebih condong menggunakan dua kata seperti ini, sandblasting. Artinya adalah proses pembersihan permukaan material baja dengan cara menembakkan partikel pasir silika dengan menggunakan semprotan angin. Itu sandblasting teman-teman ya. Ini termasuk kategori apa? Ini hanya proses pembersihan, jadi belum termasuk kategori pengecetan baja konstruksi. Masih proses pembersihan material saja ya teman-teman. Jadi jangan dianggap sandblasting itu merupakan atau sudah termasuk pekerjaan pengecatan, belum. Yang terakhir adalah spray. Artinya proses pengecatan yang dilakukan dengan menggunakan mesin semprot angin. Jadi sama teman-teman. Alat semprot yang digunakan untuk sandblasting bisa digunakan untuk spray. Nah, hanya bedanya di sini spray ini merujuk pada proses pengecatan material baja. Apakah pengecatan sinkromet atau pengecatan primer atau sudah memasuki proses pengecatan akhir atau finish coating. Demikian teman-teman, masuk kita ke istilah yang kelima yang berkaitan dengan elemen bangunan. Elemen bangunan artinya secara umum yang terdapat pada bangunan. Yang pertama adalah istilah balkoni atau balkon, yaitu bagian tambahan bangunan yang menonjol ke luar.
Ini disebut balkoni kalau dalam bahasa Inggris. Jadi balkoni itu pasti menonjol ke luar bangunan, tidak pernah menonjol ke dalam. Yang berikutnya adalah kanopi. Kanopi tulisannya seperti ini ya. Ini bahasa Inggris juga, kalau bahasa Indonesia ditulis seperti ini. Kanopi, cara pembacaannya hampir mirip, yaitu atap tambahan pada bagian luar bangunan. Jadi kanopi itu pula tidak pernah berada di dalam bangunan, selalu berada di luar. Yang berikutnya adalah konsol. Konsol, tulisannya konsol. Konsol. Nah, itu artinya konsol ini teman-teman yang ini yang menjorok keluar ini konsol atau sering ditulis dengan seperti ini teman-teman. Steel konsol ya berarti konsol besi. Nah, begitu ya. Nah, sering ditulis juga steel konsol atau hanya cukup konsol saja. Yang berikutnya adalah cladding. Cladding artinya dinding atau penyekat ruang yang terbuat dari rangka besi. Oke, ini cladding teman-teman. Jadi kalau istilah ini Anda temui, berarti dia merujuk pada elemen atau komponen konstruksi bangunan yang berkaitan dengan dinding atau penyekat ruang. Yang berikutnya adalah pascia. Pascia artinya rangka lisplang baja. Oke, di mana itu ini, teman-teman. Jadi lisplang baja itu bisa terpasang sekeliling bangunan atau mengelilingi bangunan, sisi samping seperti ini menerus, atau bisa juga sisi depan dan belakang seperti ini mengikuti sudut kemiringan atap teman-teman. Ini namanya pascia dalam bahasa Inggris yang artinya rangka lisplang. Jadi tolong dibedakan, pascia itu hanya merujuk pada rangka yang digunakan untuk membuat lisplang. Jadi belum termasuk penutupnya di sini teman-teman. Yang berikutnya adalah roping. Roping ini kalau kita lihat perkembangannya akhir-akhir ini lebih condong ditujukan untuk menunjukkan salah satu alat sambung atap. Roping padahal arti sebenarnya adalah penutup atas atau atap bangunan. Itu teman-teman. Jadi harap dibedakan jika ada yang menggunakan istilah ini untuk sebuah produk alat skrup dan lain sebagainya, itu sebenarnya hanya meminjam istilah dari penutup atap. Karena apa? Karena memang alat sambung tersebut digunakan untuk memasang atap. Yang berikutnya adalah ritge. Ritge itu artinya nok atau kerbus atau dalam bahasa Jawa kali ya, namanya wuwungan. Wuwungan. Seperti ini. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebut ritge. Yang berikutnya ada roof slope atau sudut kemiringan atap. Jadi sudut kemiringan atap kalau dalam bahasa Inggris disebut roof slope. Nah, ini teman-temannya. Berikutnya adalah steel deck. Steel deck ini artinya plat baja galvanis berfungsi sebagai lapisan sebagai lapisan dasar lantai cor. Jadi kalau dalam istilah bahasa Inggris steel deck itu dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau langsung saja kita sebut pada satu produk, steel deck itu artinya ya bondek kalau dalam bahasa Indonesia.
Oke, demikian bondek. Yang berikutnya adalah shear connector. Artinya angkur atau stek penghubung antara girder dan plat lantai cor. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau Anda lihat di sini ada balok lantai 2. Nah, di atas balok ini nanti akan dipasang shear connector. Nah, sebagai penghubung antara balok dengan tulangan atau plat lantai yang akan dicor beton. Yang berikutnya steel console. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Lanjut mengenai istilah asing yang terkait dengan komponen bangunan. Storage artinya ruang penyimpanan barang yang spesifik. Jadi ini kalau Anda menemukan nama sebuah bangunan dengan sebutan storage, itu berarti suatu tempat yang akan ditujukan untuk menyimpan barang-barang tertentu. Berbeda dengan warehouse. Oke, penulisannya kadang seperti ini, kadang dirangkai seperti ini, saya lebih condong seperti ini. Warehouse artinya pergudangan atau tempat menyimpan berbagai macam barang. Jadi ini lebih umum artinya dibandingkan storage. Oke, yang terakhir adalah wall cladding. Ya, kalau yang terakhir ini berkaitan dengan tadi kita bahas di atas itu ada cladding gini ya. Cladding ini adalah merujuk pada konstruksi rangka besi yang digunakan untuk membuat dinding maupun penyekat ruang. Sementara kalau wall cladding ini adalah penutup dinding luar bangunan. Jadi setelah ada rangka cladding, berarti ada penutup sisi luar dari cladding tersebut. Biasanya untuk sisi luar bangunan. Oke, kita masuk pada istilah yang berikutnya, yaitu istilah yang berkaitan dengan proses fabrikasi. Ini masuk pada kelompok ke-6 ya teman-teman. Yang pertama, approval. Approval itu adalah persetujuan shop drawing yang dilakukan oleh pihak-pihak berkaitan. Dalam hal ini, drafter atau arsitek yang diserahkan kepada pengawas bangunan untuk disetujui. Nah, jadi approval ini pada pekerjaan konstruksi baja lebih condong pada gambar kerja bangunan atau shop drawing. Yang berikutnya adalah istilah bending. Bending artinya membengkokkan atau membuat bentuk lengkung. Lebih condong ini digunakan untuk material besi pipa, karena besi pipa saja yang lebih sering dibending. Kalau pekerjaan konstruksi baja begitu. Tetapi beda lagi dengan pekerjaan sipil atau pekerjaan beton. Material yang dibending itu bahkan tidak pernah besi pipa. Yang dibending adalah besi beton polos atau besi beton ulir. Demikian perbedaannya teman-teman ya. Sekali lagi, bending pada pekerjaan konstruksi baja merujuk pada material besi pipa. Berikutnya, proses fabrikasi juga mengenal istilah cutting. Cutting artinya proses pemotongan bahan. Bisa menggunakan alat potong modern, misalnya CNC, atau bisa juga menggunakan nyala api atau blender potong. Berikutnya adalah drilling. Drilling artinya proses pengeboran, yaitu untuk membuat lubang baut
Nah, gitu ya teman-teman. Jadi drilling ini tidak merujuk pada salah satu alat sambung atau baut skru, melainkan suatu proses pengeboran. Itu drilling kalau dalam arti sebenarnya ya teman-teman. Ini kalau terkait proses pabrikasi. Jadi harap dibedakan proses pabrikasi dengan bahan material drilling. Untuk material mungkin bisa juga kita asumsikan adalah baut sekrup atau sering ditulis seperti ini teman-teman. Screw drilling ini berarti baut skru. Tetapi jikalau hanya menggunakan kata drilling seperti ini, berarti dia merujuk pada proses pengeboran yang dilakukan pada saat pabrikasi baja. Oke, apa itu pabrikasi? Pabrikasi itu ini. Berasal dari kata fabrikation. Artinya rangkaian proses pengerjaan material dari setengah jadi menjadi barang jadi. Proses ya teman-teman, proses pembentukan komponen konstruksi bangunan. Marking itu artinya adalah proses pemberian tanda atau kode batang material baja. Oke. Biasanya marking ini hanya ditemui pada pekerjaan baja, tidak pernah ditemui pada pekerjaan beton. Oh ya, untuk pekerjaan kayu mungkin ada proses marking, tapi tidak begitu banyak. Akan tetapi, untuk pekerjaan konstruksi baja, semua komponen yang terdapat pada bangunan ini misalnya, pasti memiliki kode batang. Jadi, proses markingnya itu cukup panjang dan harus dilakukan dengan cermat. Kalau tidak, nanti bisa salah pasang. Itu pentingnya proses pemberian tanda atau kode batang material, teman-teman. Itu disebut dengan marking. Yang kemudian punching, yaitu proses membuat lubang dengan menggunakan alat tekan hidrolik. Jadi berbeda dengan drilling tadi teman-teman. Kalau drilling ini menggunakan mesin bor, di sini punching ini adalah menggunakan alat tekan hidrolis. Oke, berikutnya shop drawing. Oke, shop drawing ini juga kadang ditulis seperti ini, disatukan, atau saya cenderung lebih cocok dengan seperti ini karena lebih jelas. Artinya adalah gambar kerja. Jadi gambar yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan proses fabrikasi maupun pemasangan konstruksi baja di lapangan. Oke, yang berikutnya adalah masih terkait dengan proses fabrikasi. Setting. Setting itu berasal dari kata set dan akhiran ing, setting. Artinya adalah proses perakitan komponen rangka baja. Perakitan komponen ya teman-teman, guna memperoleh bentuk yang diinginkan sesuai dengan gambar shop drawing. Nah, ini biasanya dilakukan pada saat fabrikasi. Kalau setting itu tidak pernah dilakukan pada saat erection. Oke, yang berikutnya adalah tack weld atau artinya adalah paku las atau las titik. Biasanya tack weld dilakukan sebelum dilakukan las penuh atau full las. Jadi harus dikasih dulu beberapa titik las, lalu setelah disetting dengan benar, lalu dilakukan
welding. Welding ini artinya proses pengelasan penuh atau proses last pull. Itu selanjutnya istilah wire brush. Wire brush itu adalah nama sebuah alat bantu kerja baja, yaitu sikat kawat. Oke, lanjut pada workshop. Oke, kalau workshop itu berasal dari dua kata, yaitu works dan shop, hampir sama tadi dengan shop drawing. Di sini shop-nya di depan, lalu drawing di belakang. Ini shop-nya jadi di belakang, lalu work-nya di depan, workshop. Artinya bangunan yang digunakan untuk tempat fabrikasi baja. Itu teman-teman, istilah-istilah yang terdapat pada pekerjaan konstruksi baja. Yang berikutnya, yang ketujuh, yang berkaitan dengan proses erection. Erection itu berasal dari kata erection. Erection itu artinya, oke, sabar ya, di bawah akan ada penjelasannya. Sebelumnya kita urut dari abjad A. Istilah assembling. Assembling itu artinya proses perakitan komponen rangka baja guna memperoleh bentuk yang diinginkan sesuai dengan gambar soft drawing, namun dilakukan di site atau di proyek. Beda dengan ini teman-teman, setting. Jadi assembling itu di lapangan, setting itu di workshop. Nah, mengapa di workshop? Karena di workshop lah tempat untuk melaksanakan fabrikasi. Oke, cukup jelaskan. Jadi kalau istilah assembling ini digunakan di workshop pada saat fabrikasi itu tidak benar. Yang benar assembling itu berlangsung di proyek atau di lapangan. Yang berikutnya erection. Artinya proses menaikkan rangka baja pada posisi pasang. Seperti ini teman. Jadi pemasangan komponen struktur bangunan ini, katakanlah ini pabrik karena begitu besar dan kompleks, adalah direction satu persatu teman-teman. Misalnya tiang kolom ini dipasang dulu satu, kemudian tiang kolom ini dipasang dulu satu, lalu diantaranya dipasang balok di tengah-tengah ini, dipasang lagi balok di atasnya, dipasang lagi balok di atasnya, demikian seterusnya sampai sebuah konstruksi ini terbangun. Lah, itu namanya erection, teman-teman. Yang berikutnya, crane. Crane ini adalah alat mekanikal yang menggunakan hoist dan berfungsi untuk memindahkan material baja. Oke, untuk pekerjaan konstruksi baja ada dua macam alat berat crane yang digunakan, yaitu mobil crane dan tower crane. Jadi crane di sini tidak dijelaskan secara spesifik, tapi sudah menggambarkan tentang sebuah alat berat yang digunakan untuk proses erection biasanya. Oke, yang berikutnya adalah chain block. Chain block artinya alat mekanis manual yang digunakan untuk mengangkat atau menurunkan beban strip material. Oke. Ini. Chain block juga sama artinya dengan hand chain hoist. Kata hand di sini dipakai karena proses pengoperasian chain block ini adalah dilakukan dengan cara manual hand. Installing. Oke, installing di sini sama dengan assembling. Assembling tadi apa? Ini proses perakitan rangka baja di lapangan. Oke, yang berikutnya adalah spanner. Spanner itu sama dengan batang tarik konstruksi. Jadi kalau ada di sini batang tarik kelihatan nggak teman-teman? Ini ada batang tarik di sini kelihatan.
Nah, ini namanya spanner. Ini kelihatannya terbuat dari material besi pipa. Itu namanya spanner, batang tarik. Terus istilah yang terakhir terkait dengan proses fabrikasi adalah Urens. Urens, tulisannya Urens, kunci atau alat pengeras murbaut yang terbuat dari baja. Oke, namanya ulit kunci. Kelompok istilah yang ketujuh adalah, oh maaf, ini yang terakhir ya. Kelompok istilah yang berkaitan dengan ukuran dan satuan pada pekerjaan konstruksi baja. Ada istilah aksis. Aksis ini bukan nama sebuah operator komunikasi ya teman-teman. Aksis ini artinya garis as bangunan atau garis as material atau sering disingkat dengan as. Jadi aksis itu sama dengan garis as. Terus yang berikutnya elevation atau dalam bahasa Indonesia disebut elevasi, yaitu titik tertentu pada posisi vertikal. Titik vertikal suatu komponen konstruksi baja itu namanya elevasi. Jadi begini teman-teman, kalau misalnya dari bawah ini ke atas kolom beton ini berapa meter, nah di situ diberi kode elevasi. Jadi penggunaan kata elevasi ini biasanya disertai dengan kode ukuran, misalnya 1,5. Nah, itu artinya tinggi 1,5 meter dari titik 0. Nah, elevation sendiri sering disingkat seperti ini, elef titik, nah, teman-teman ya. Itu artinya adalah elevation. Terus satuan each other, singkat dengan EA, artinya adalah unit. Biasanya digunakan untuk kuantiti suatu material. Itu jadi istilah ini pasti sering Anda temui nanti di perhitungan biaya konstruksi bangunan atau pada perhitungan tonase baja. Yang berikutnya adalah metrik. Metrik ini artinya milimeter. Oke, mengapa ini perlu? Karena pekerjaan konstruksi baja pasti dan diwajibkan menggunakan satuan metrik. Yang berikutnya adalah NOS. NOS itu singkatan dari not otherwise specified. Artinya suatu penjelasan pada kuantiti barang atau material yang sifatnya kurang lebih atau tidak valid. Itu artinya NOS, teman-teman. Singkatan dari not otherwise specified, di satuan jumlah yang masih berupa taksiran atau asumsi, teman-teman. Jadi demikian artinya NOS. Yang berikutnya PCS atau singkatan dari pitch. Ini teman-teman. Ya. Pitch artinya buah atau biji. Ini menjelaskan kuantiti sebuah material baja dengan jumlah yang akurat. Satuan ini biasanya digunakan untuk murbaut atau span screw. Apa tadi span screw? Turnbuckle. Jadi biasanya menggunakan satuan ini. Kemudian yang berikutnya adalah tulisan kode atau istilah PC. PC itu singkatan dari pieces. Oh maaf, ini tadi pakai S di belakang. Ini pieces, ini pitch.
Nah, ini merujuk pada jumlah tunggal atau satu buah. Jadi kalau pitches ini ditujukan untuk jumlah material yang lebih dari satu atau boleh kita sebut sangat banyak lah. Tetapi kalau pitch ini, PC ini adalah untuk jumlah material yang hanya satu biji. Oke, kemudian istilah skala. Nah, yang berikutnya TOB, itu singkatan dari top of beam, yaitu keterangan yang menjelaskan tentang elevasi sebuah balok baja. Jadi beda dengan elevasi tadi teman-temannya. Elevasi ini berlaku untuk semua komponen konstruksi baja atau bangunan ini. Tetapi kalau top of beam atau TOB ini untuk menjelaskan elevasi balok baja saja. Oke, yang terakhir tonnage atau tonase, berasal dari kata ton. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi bangunan itu dalam jumlah tonase yang banyak. Jadi tonase di sini maksudnya istilah ini bukan menunjukkan pada suatu satuan ukuran berat, bukan. Tetapi menunjukkan bahwa tonase pekerjaan konstruksi baja itu sangat banyak. Demikian teman-teman penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat pada pekerjaan konstruksi baja. Istilah-istilah ini cepat atau lambat pasti akan Anda temui di lapangan atau di gambar-gambar rencana konstruksi bangunan. Sekian dan terima kasih.